Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak ustaz semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak ustaz semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustaz semuanya, hari ini kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa sebelum belajar. Dan mari anak-anak ustaz semuanya tampungkan tangan supaya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Baiklah anak ustaz semuanya, mari kita saksikan video berikut ini. Baik anak ustaz, pembelajaran kedua di kelas 6 ini itu materinya tentang iman kepada hari kiamat atau ketika bumi berhenti berputar. Apa itu iman Anda semua? Rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini pembelajaran kedua adalah iman kepada hari kiamat, berarti rukun iman yang kelima. Oke, anak ustaz. Pada materi ketika bumi berhenti berputar, yang pertama anak ustaz ini harus paham makna hari akhir. Yang kedua nanti kita pelajari hikmah mempercayai hari akhir. Dan yang ketiga tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Inilah topik pembahasan kita pada materi ketika bumi berhenti berputar. Adapun alam yang dilalui manusia, Nana Ustadz, untuk memudahkan memahami kita hari kiamat, yang pertama itu ada alam ruh. Alam di mana ruh manusia disiapkan. Yang kedua setelah alam ruh, alam kandungan. Allah meniupkan ruh ke dalam kandungan ibu kita. Setelah itu ada alam dunia, kita lahir. Manusia dilahirkan dan mengumpulkan amal ibadah di dunia. Setelah di dunia kita lahir, ada akhir kehidupan kita, yaitu alam kubur atau barzah. Maka alam pemisah antara dunia dan akhirat. Setelah kita dalam kubur, nanti ada alam yang akhir atau alam akhirat yang terakhir, yakni ada surga dan ada neraka. Oleh karena itu, iman kepada hari akhir atau hari kiamat artinya mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selamanya setelah kehidupan dunia. Ini makna dari iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Coba Anda perhatikan. Ada gambar gunung api meletus. Ada banjir bandang. Ada kebakaran, ada gempa bumi. Ini juga termasuk yakni tanda-tanda hari kiamat. Tetapi nanti kita bahas ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, ada kiamat kecil, dan ada kiamat besar. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Yang pertama surah Al-Qari'ah. Yang kedua surah Al-Zalzalah. Yang ketiga surat Al-Qiyamah. Yang keempat ada dalam surah Al-Hajj ayat 7. Ini ayat menerangkan tentang hari kiamat.
Nah, dalam surah Al-Qari'ah itu dijelaskan. Yang pertama, artinya itu apa? Hari kiamat. Yang kedua, apakah hari kiamat itu? Yang ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yang keempat, pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran. Yang kelima, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Arti yang keenam, dan adapun orang-orang yang berat timbangannya atau kebaikannya. Yang ketujuh, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, kebaikannya. 9, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? 11, yaitu api yang sangat panas. Ini arti dari surah Al-Qari'ah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Dalam surah Al-Zalzalah juga disebutkan, "Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Dalam surat Al-Hajj ayat 7 juga disebutkan, yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Inilah bukti adanya hari kiamat, pasti akan terjadi. Setelah kita tahu makna dari hari kiamat dan dalil-dalil tentang hari kiamat, maka kiamat itu terbagi dua. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Yakni ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat sugro atau kecil artinya apa? Matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Yang kedua, kiamat kubro atau besar, matinya seluruh alam atau manusia, makhluk, dan hancurnya alam semesta. Inilah disebut kiamat kubro. Lantas ada yang bertanya, kapan Ustadz terjadi hari kiamat? Tak seorang pun, Nabi sendiri saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hari kiamat itu kapan terjadi. Tetapi tanda-tandanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kiamat kecil, yang pertama melimpahnya harta benda, sering terjadi bencana alam, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, banyaknya pejabat yang zolim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, dan banyak sekali lagi. Ini adalah tanda-tanda kiamat kecil atau sugro. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar atau kubro, munculnya Dajjal, diturunkannya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang yang dari perut bumi yang belum pernah terjadi. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Tahapan kehidupan di hari akhir atau hari kiamat, yang pertama disebut Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Yang kedua Yaumul Ba'ats, ya hari berbangkit dari kubur. Yang ketiga selanjutnya setelah Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, berkumpulnya di padang mahsyar. Yang keempat Yaumul Hisab, hari perhitungan amal manusia. Selanjutnya Yaumul Mizan, timbangan amal kebaikan manusia. Yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, pembalasan, surga atau neraka.
Kalau kita lihat grafik dari perjalanan menuju akhirat, yang pertama yaumul qiyamah. Setelah hari kiamat nanti yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab atau mizan, yaumul jaza, pembalasan, surga atau neraka. Tahap perjalanan manusia ini setelah meninggal sampai menuju tempat yang abadi yaitu akhirat. Lalu apa hikmah beriman kepada hari akhir, hari kiamat? Yang pertama, hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kedua, dalam hidup kita menjadi lebih yakin dan optimis untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Yang ketiga, semakin berhati-hati dan selalu berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang keempat, bertambah yakin dengan kesabaran, kebesaran, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua, anak-anak Ustaz semuanya diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang belum paham, silakan untuk menanyakan kepada Ustaz. Dan kita akhiri dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.